Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, NPM 1951040070, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Menyebarnya virus COVID-19 ke seluruh dunia berhasil memaksa semua negara berjuang mati-matian. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga di seluruh bidang kehidupan. Indonesia bahkan mencatat penurunan ekonomi hingga 2,97 terendah sejak tahun 2001. Strategi bisnis di tangan pandemi COVID-19 harus dilakukan hati-hati agar usaha yang dilakukan tidak kolaps. Kemudian, diversifikasi produk jualan. Pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan usahanya, supaya keberadaannya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin ketat. Munculnya pesaing usaha disinyalir sebagai tanda masih tingginya permintaan pasar. Menurut Effendi, diverifikasi adalah sebuah tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis produk baru dan memperluas pilihan jenis warna ataupun tipe. Diversifikasi bertujuan untuk menambah peluang perusahaan, menambah laba. Strategi diverifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi diverifikasi konsertris. Ini adalah sebuah strategi diversifikasi dengan cara menambah jumlah produk. Menambah produk yang dijual harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Sekarang bisa dalam segi pemasaran, kesamaan teknologi, ataupun penggunaan fasilitas yang sama. Keberhasilan strategi diversifikasi ini harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, perusahaan itu harus mencari peluang di sektor peluang persaingannya tidak atau rendah perkembangannya. Yang kedua, produk baru setidaknya mampu meningkatkan penjualan produk saat ini. Maksudnya, barang baru ini menjadi pelengkap sehingga barang yang lama semakin meningkat manfaat penggunaannya. Kemudian, walaupun produknya tergolong produk baru, namun harga jual yang diajukan harus kompetitif. Yang terakhir, harga dari produk sebelumnya sedang mengalami penurunan. Kemudian, strategi diversifikasi horizontal. Strategi diversifikasi ini membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ini, pengambilan jenis strategi ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain konsumen yang loyal dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan tingkat keberhasilan menarik minat konsumen tersebut cukup besar. Kemudian produk yang ditawarkan diprediksi mampu memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Kemudian saluran distribusi produk lama dapat juga dimanfaatkan untuk promosi produk yang baru. Kemudian strategi diversifikasi konglomerasi. Ini adalah strategi bisnis dengan menambahkan produk baru. Perbedaan dari dua strategi sebelumnya, yaitu jenis produk dan pasar akan sangat berbeda, bahkan tidak ada hubungannya dengan segmen baru produk sebelumnya. Pedoman untuk keberhasilan dari strategi bisnis diantara lain, jika dirasakan ada penurunan dari profit yang didapatkan perusahaan, kemampuan manajerial dan modal cukup bagus untuk terjun di bisnis yang baru. Terlihat peluang dari pembelian bisnis baru yang dirasa akan memberikan keuntungan terlibat. Keuntungan dari bisnis diversifikasi adalah jika salah satu bisnis mengalami kemunduran profit, maka perusahaan tidak akan goyah. Perusahaan akan mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekalipun karena investasi perusahaan tidak hanya satu keranjang saja. Merubahnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran di tengah COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku usaha. Adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena sepi pembeli.
toko fisik yang tutup, tapi kebutuhan kebutuhan pangan keluarga tidak bisa terhenti. Oleh karenanya, merubah alur pemasaran adalah cara yang baik. Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Tengok saja ada berapa manusia di sekitar yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam. Hampir seluruh masyarakat memiliki. Kepemilikan telepon pintar adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk pemasaran dari produk yang dimiliki dan menambah jumlah jangkauan konsumen produk yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian, 30% masyarakat Indonesia memiliki transaksi online dibanding berbelanja langsung. Pemasaran secara online terbagi atas macam-macam jenisnya, antara lain konten marketing. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja pencarian informasi, sudah mengandalkan internet sebagai pemberi informasi pertama kali. Kemudian ini dapat dijadikan peluang pemasaran yang cukup efektif. Konten marketing sangat cocok dengan peluang usaha. Jenis pemasaran ini melibatkan penyediaan informasi melalui artikel, video, ataupun gambar. Isinya berdasarkan riset tertentu dengan pemilihan bahan secara mendalam. Dalam kata lain, konten marketing merupakan soft selling saat pengguna internet sedang membaca informasi di internet. Yang kedua, mobil marketing. Jenis pemasaran ini cukup niat dalam pembangunannya. Mobil marketing membutuhkan website dalam melakukan penjualan atas produknya. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik dan kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Kemudian continue marketing. Ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Platform yang digunakan umumnya Facebook dan internet. Jadi dengan continuous marketing harus memproduksi produk ataupun jasa yang dimiliki pada grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Hasil maksimal akan dirasakan jika pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, membalas komentar dengan cepat, jujur, dan bertransaksi dengan pelanggan. Apalagi didukung dengan custom order, misalnya penulisan nama di kue ulang tahun, bisa order sampai dengan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian memanfaatkan reseller ataupun dropship. Secara bahasa, reseller adalah seseorang yang menjual kembali produk dari supplier kepada konsumen. Menjadi seorang reseller memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang dari pihak supplier. Reseller terdiri sendiri, maksudnya reseller bukan merupakan bagian supplier. Dropship adalah seseorang yang menjual kembali barang dari supplier. Bedanya, seorang dropship tidak perlu menyetok barang sendiri, dia hanya perlu memperlihatkan barang pada konsumennya. Pesanan yang didapat akan terus kepada supplier, sehingga supplier akan mengirimkan barang kepada konsumen atas nama dropship sebagai pengirimnya. Cara inilah yang membuat modal sebagai dropship lebih kecil. Kemudian word of mouth. Memiliki reseller dan dropship yang banyak merupakan sesuatu keuntungan jika dilihat jangkauan konsumen. Mereka kadang tidak berpikir oleh perusahaan ketika secara tidak langsung seorang reseller memberikan testimoni bahwa produk A memberikan produk yang bagus dan patut untuk dicontoh. Kemudian si C berniat memberi karena tertarik begitu dengan F, H, dan M. Produk yang menarik dan tersebarnya kabar dari mulut ke mulut akan memberikan tingkat pemasaran yang cukup optimal. Memelihara hubungan baik dan menjalin komunikasi antara supplier dan reseller serta dropship akan memberikan keuntungan yang tidak ternilai. Kemudian memberikan diskon. Di tengah pandemi corona ini, banyak sektor yang menurunkan perkembangannya untuk mengenjot agar aktivitas perekonomian agar berdenyut lagi diperlukan suatu stimulus, salah satunya dengan memberikan diskon kepada para supplier ataupun dropship. Diskon ini dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan
dan mengganti dengan stok yang baru. Tentu saja pemanfaatan diskon harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan. Pelaku usaha apalagi di masa sulit seperti ini harus senantiasa melakukan inovasi terbaru. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 di atas diharapkan bisa mempertahankan bisnis yang telah berkembang bagi suatu perusahaan-perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.